Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizal Fauzi dan di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika membagikan kuesioner tentang bakat, minat, dan karir di suatu sekolah. Sekolah yang saya datangi yakni SMKN 13 Bandung, yang bisa dikatakan itu adalah sekolah saya dulu. Ketika saya melakukan survei di sana, saya bertemu dengan 12 anak dan semuanya adalah perempuan. Cukup canggung karena di jam tersebut saya adalah salah satunya atau satu-satunya laki-laki yang ada di sana. Baik, kita kembali ke topik kita. Saya memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang saya bawakan di video sebelumnya, yakni tentang minat, bakat, dan juga karir. Ketika saya bertanya, apakah ada yang merasa salah jurusan? Mereka tidak menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Tetapi ketika saya membagikan kuesioner dan menerimanya kembali, di situ saya melihat 4 dari 12 anak menjawab ada kesalahan dalam memilih jurusan. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan, dan disitulah keberanian mereka belum terasa. Dan alasan mereka itu macam-macam. Ada yang dari diri sendiri, ada karena ketidaktahuan, dan juga ada karena dorongan dari orang tua. Padahal mereka atau 4 orang ini atau 4 anak ini, dari masing-masing mereka ada yang ingin masuk jurusan tatap muka, ada yang ingin masuk di jurusan travel, dan juga yang lain-lainnya. Dan beberapa faktor yang saya temukan ketika melihat baik yang merasa salah jurusan ataupun yang tidak merasa salah jurusan adalah karena keinginan mereka untuk membahagiakan orang tua. Ini juga salah satu alasan yang sering dilontarkan ketika memilih sesuatu. Selain itu, yang saya lihat adalah mereka ini memiliki potensi lain, dan kebanyakan dari mereka memiliki kegiatan di luar sekolah yang meningkatkan bakat dan minat mereka selain dari jurusan sekolah. Tetapi ada beberapa anak yang tidak memiliki kegiatan, bahkan tidak tahu apa bakat atau minat yang mereka miliki, sehinggalah timbul sebuah permasalahan. Kebanyakan dari mereka memiliki permasalahan terdiri dari diri sendiri, keputusan orang tua, masalah keluarga, dan juga dari guru. Dari diri sendiri, mereka masih bingung dengan apa yang harus dilakukan dan apa minat dan bakat mereka masih belum diketahui. Selanjutnya dari keputusan orang tua, yang dari mereka menganggapan bahwa tidak mendapatkan dukungan atas minat dan bakat anak tersebut. Teruntuk untuk masalah keluarga, itu adalah privasi dari anak yang bersangkutan, jadi tidak bisa untuk diterangkan. Kemudian dari guru, terkadang guru di sana itu tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap muridnya, sehinggalah timbul kebingungan. Dan di dalam kuesioner tersebut saya bertanya, apakah kalian memiliki teman yang bisa diajak bicara atau bisa diajak sebagai tempat curhat? Dari 12 anak, 3 anak menyebutkan tidak memiliki teman atau tempat curhat sehingga memendam masalah tersebut sendirian. Kemudian ketika saya melihat apa yang akan mereka lakukan setelah lulus, ada 2 jawaban yang saya dapatkan dari semua, yakni bekerja sambil kuliah dan juga bekerja, mencari pekerjaan. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang karena faktor ekonomi, ada juga karena peluang kerjanya yang lebih besar di jurusan tersebut. Adapun yang ingin kuliah sambil kerja itu karena ingin mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Bahkan ada juga dari saran orang tua, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa beragam sekali permasalahan yang dihadapi masing-masing anak. Dan dari sini kita harus tahu bagaimana perlakuan kita ketika menghadapi anak-anak tersebut. Dan untuk anak-anak yang belum bisa mendapatkan dukungan, kalian bisa memberikan pengertian kepada orang tua tentang bakat dan minat kalian tersebut. Karena tidak selamanya prestasi akademik menunjang masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, kita harus membuktikan bahwa kita bisa membanggakan orang tua dengan bakat dan minat kita. Karena ketika kita bisa memperlihatkan hasil dari kerja keras kita lewat bakat dan minat kita, lambat laun orang tua akan mendukung hal tersebut. Tetapi untuk kalian yang masih bersekolah, kalian pelajari saja terlebih dahulu pembelajaran di sana. Karena siapa tahu ketidaksukaan kalian terhadap pembelajaran tersebut bisa menjadi suatu jalan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Jadi, semuanya tergantung pilihan kalian. Mungkin seperti itu saja dari saya tentang laporan dan juga pengalaman saya ketika memberikan kuesioner di SMKN 13 Bandung. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.